Oke, kembali lagi di mata kuliah elektronika analog. Di pertemuan kali ini saya akan membahas satu jenis komponen elektronika analog lainnya, yaitu transistor. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari di materi tentang transistor ini? Pertama, nanti kita akan belajar tipe-tipe transistor ya. Kemudian bagaimana transistor tersebut dibentuk atau dikonstruksikan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang prinsip kerjanya, bagaimana prinsip kerja dasar dari transistor. Lalu nanti kita akan mengenal beberapa mode operasi transistor, dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi tipe transistor dan konfigurasi pin menggunakan sebuah alat ukur sederhana, yaitu multimeter. Oke, nah pertama, kalau Anda melihat simbol seperti ini di sebuah rangkaian elektronika, nah itu bisa disebut simbol transistor. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya dia memiliki 3 kaki ya, yang seperti ini, 3 kaki. Kemudian di salah satu kakinya memiliki sebuah tanda panah seperti ini. Nah, transistor itu sendiri terdapat 2 jenis ya. Yang pertama NPN dan yang kedua PNP. Nah, dari jenis NPN dan PNP ini simbolnya mirip tapi dia tidak sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah ini, tanda panah. Jadi kalau tanda panahnya ini keluar ya, keluar itu sama dengan transistor NPN, tapi kalau tanda panahnya ini ke dalam, ini sama dengan transistor PNP. Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan hanya di bagian tanda panahnya nanti. Oke. Kemudian untuk transistor itu sendiri, di masing-masing pinnya, karena tadi terdiri dari 3 pin, memiliki nama pin masing-masing. Ya, biasanya dituliskan menggunakan huruf seperti ini, C, B, E, atau konfigurasinya boleh berbeda. Tapi pada dasarnya masing-masing kaki, yang E ini disebut dengan kaki emitter, kemudian yang C ini kolektor, dan yang B ini disebut dengan kaki basis atau biasanya disebut juga dengan base. Nah, di sini kaki yang memiliki anak panah ini pasti adalah kaki emitter. Kemudian kaki yang berada di tengah-tengah adalah kaki basis, dan satu lagi adalah kaki kolektor. Jadi menentukan kakinya kalau dari simbol gampang saja. Cari dulu yang mana yang kaki emitternya, yang ada anak panahnya, kemudian yang di tengah adalah kaki basis, dan satunya lagi adalah kaki kolektor. Kemudian untuk bentuk fisiknya, ini beragam, jadi tidak bisa kita asumsikan transistor hanya satu bentuknya ya. Jadi bisa banyak bentuk. Contoh yang banyak tersedia di pasaran seperti ini. Lalu ada yang seperti ini juga. Atau yang lebih besar. Atau ada lagi yang bentuknya lebih besar dari yang ini. Jadi bentuknya bervariasi. Yang pasti jumlah kakinya harus 3, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana transistor itu dibentuk. Nah, tadi sudah saya jelaskan, transistor memiliki 2 jenis, yaitu NPN dan PNP. Nah, transistor ini dibentuk oleh 2 buah dioda. Ya. Jadi kalau Anda masih ingat, simbol dioda seperti ini ya, memiliki kaki anoda dan katoda. Oke, nah sekarang transistor dibentuk oleh 2 buah dioda, di mana salah satu kakinya digabung menjadi 1. Ya, jadi misalkan ada dioda seperti ini, kemudian kaki katodanya saya gabungkan, kaki katoda dioda 1 dan kaki katoda dioda 2. Saya gabungkan menjadi 1 seperti ini, kemudian saya buat 1 kaki lagi.
Nah, ingat kemarin dioda itu dibentuk oleh semikonduktor tipe P dan N. Di mana tipe P itu nanti akan menjadi kaki anodanya dan tipe N menjadi kaki katodanya. Berarti bisa disebutkan kalau di sini anoda berarti dia tipe P dan di sini katoda ini tipe N, karena digabung menjadi satu sehingga saya tuliskan N-nya 1. Dan yang di sini anoda lagi menjadi sama dengan tipe P. Nah, sehingga kalau konfigurasi dioda, dua buah dioda digabung menjadi seperti ini dan yang digabung adalah kaki katodanya, dia akan membentuk transistor tipe PNP. Oke. Sekarang kita balik, bagaimana kalau anodanya yang digabung? Jadi misalkan seperti ini ya. Ini ada katoda, ini anoda. Ini ada anoda, ini katoda. Ini anodanya saya gabung menjadi satu, kemudian saya ambil satu garis di penggabungannya. Nah, yang katoda tadi sama dengan tipe N, ya semikonduktor tipe N, anoda digabung, ya di sini berarti menjadi tipe P, dan katoda di satunya lagi jadi tipe N, sehingga terbentuklah transistor NPN. Jadi itu bagaimana cara membentuk sebuah dioda. Artinya, bagaimana cara membentuk sebuah transistor. Artinya transistor dibentuk oleh dua buah dioda dan dioda itu dibentuk oleh dua buah bahan semikonduktor yang berbeda, yaitu tipe P dan tipe N. Nah, kalau dioda itu hanya tipe P dan tipe N, tapi transistor ada tipe P, tipe N, dan satunya lagi bisa tipe P atau tipe N. Artinya ada tiga bahan pembentuk semikonduktornya, ya seperti ini. Kalau PNP, nah kalau dioda hanya dua seperti ini, P dan N. Nah, kalau transistor tergantung konfigurasinya. Kalau dia transistor NPN, maka berarti dia terdiri dari tiga buah semikonduktor, dua semikonduktor tipe N dan satu semikonduktor tipe P. Nah, ini untuk konstruksi si transistor itu sendiri. Kemudian prinsip kerja dari transistor. Nah, transistor itu didesain supaya bisa mengalirkan aliran elektron dari emitter ke kolektornya ini. Ya. Nah, sementara aliran arus itu akan mengalir berlawanan dengan aliran elektron. Jadi kalau aliran elektronnya dari emitter ke kolektor, maka aliran arus yang terjadi adalah dari kolektor ke emitternya, ya, berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, karena di sini ada semikonduktor tipe N, tipe P, dan tipe N, maka perpindahan elektron dari emitter ke base, kemudian ke kolektor itu akan terjadi dua tahap. Pertama, dari emitter dulu ke base, ya, atau dari semikonduktor tipe N ke tipe P. Kemudian yang kedua dari base ke kolektor, atau dari tipe P ke tipe N. Seperti ini. Nah, untuk memindahkan elektron dari semikonduktor tipe N yang ada di emitter ke tipe P yang ada di base, itu dibutuhkan sebuah tegangan yang disebut dengan VBE. Nah, berapa besarnya tegangan VBE ini untuk memindahkan elektron dari emitter ke base? Besarnya tegangan yang dibutuhkan itu sangat kecil, ya. Karena di sini tipe N, kemudian di sini tipe P, sehingga untuk memindahkan elektron cukup tegangan kecil saja supaya elektronnya berpindah dari N ke P. Ya. Nah, ketika kita memberi tegangan pada pin basis dan emitter ini, maka dia akan muncul arus yang disebut dengan arus basis. Nah, besarnya arus ini tergantung besarnya VBE juga. Nah, kemudian elektron berpindah dari emitter ke base. Nah, fase selanjutnya adalah memindahkan elektron dari base ke kolektor, atau dari tipe P ke tipe N.
Nah, kalau ingin memindahkan elektron dari tipe P ke tipe N, itu dibutuhkan tegangan VCB di sini. Tegangan VCB, di mana besarnya tegangan VCB ini harus besar supaya terjadi perpindahan elektron. Berbanding terbalik tadi dengan yang VBE. Kalau VBE dibutuhkan tegangan yang kecil saja untuk memindahkan elektron dari emitter ke base. Sementara untuk memindahkan elektron dari base ke kolektor, VCB-nya harus besar nilainya. Nah, VCB ini mempengaruhi besarnya IC nanti di arus kolektornya. Nah, sehingga supaya transistor ini bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka nanti ada beberapa nilai yang harus ditentukan. Yang pertama, berapa nilai tegangan di basis, berapa nilai tegangan di kolektor, kemudian berapa tegangan di emitternya, sehingga konfigurasinya bisa membuat transistor ini bekerja. Oke, nah kalau diilustrasikan, transistor tersebut memiliki prinsip kerja yang mirip dengan keran air. Nah, jadi ibaratkan ini adalah sebuah pipa, kemudian ini ada kerannya. Yang merah ini adalah keran atau katup. Nah, di sini kalau keran air dia ada 3 kondisi, atau 3 state. Yang pertama, kondisi ketika kerannya dibuka secara full seperti ini. Jadi kalau kerannya dibuka secara full, maka aliran air yang keluar, ya, alirannya ini sangat deras atau alirannya maksimal. Aliran airnya maksimal sesuai dengan berapa kapasitas pipa yang digunakan ini. Tapi kalau dia kerannya ini atau katupnya ini ditutup full, maka alirannya kosong. Alirannya kosong. Nah, ini anggaplah sebuah arus yang akan dialirkan dari kolektor ke emitter seperti ini. Jadi aliran arusnya bisa sangat deras sekali atau sangat maksimum, atau aliran arusnya bisa kosong seperti ini atau tidak ada arus yang mengalir. Dan yang kondisi terakhir yaitu ketika katupnya misalkan kita buka tidak full terbuka atau tidak full tertutup, tapi misalkan setengah, maka kalau di pipa air, maka yang aliran air yang mengalir ke sini juga sesuai dengan bukaan kerannya atau katupnya, atau di sini disebut dengan menjadi flow control yang kerannya ini. Nah, pada kondisi seperti ini aliran airnya ini akan sesuai dengan berapa persen bukaan si kerannya ini, atau seberapa besar kita buka kerannya. Nah, transistor juga bisa beroperasi pada mode seperti ini. Jadi aliran arusnya bisa kita atur berapa sih yang mau dikeluarkan melalui dari kolektor ke emitter ini. Nah, nanti kerannya ini yang kita atur. Kerannya ini adalah kaki basisnya kalau di transistor. Ya, jadi untuk mengatur keran ini kita harus mengatur arus pada pin basis nantinya. Oke, selanjutnya operation mode dari transistor atau mode operasi dari transistor. Nah, yang pertama yang disebut dengan saturasi. Nah, pada saat saturasi ini transistor dia bersifat seperti short circuit. Maksudnya seperti short circuit seperti apa? Artinya dia seperti saklar yang sedang tertutup. Artinya ada aliran arus. Ada aliran arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Jadi aliran arusnya ini maksimal seperti yang ini. Ya. Ini disebut juga dengan saturasi. Kemudian yang kedua yaitu cut off. Nah, kalau dia beroperasi pada mode cut off, dia seperti open circuit. Open circuit artinya seperti saklar yang sedang terbuka.
Nah, pada kondisi seperti ini tidak ada aliran arus dari kolektor ke emitornya. Atau kalau yang di gambar pipa ini kondisi yang nomor 2. Ini disebut juga dengan cut off. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat ini ada yang disebut dengan kondisi aktif. Cuman yang ketiga hanya disebutkan aktif saja. Kemudian yang keempat disebutkan reverse aktif. Nah, perbedaannya apa dari aktif dan reverse aktif ini? Kalau aktif, aliran arusnya itu mengalir dari kolektor ke emitor. Tapi kalau reverse aktif, aliran arusnya mengalir dari emitor ke kolektor. Jadi terbalik aliran arusnya. Nah, transistor pada dasarnya dioperasikan pada 3 mode. Yang ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dia tidak pernah dioperasikan pada kondisi reverse aktif. Nah, pada kondisi aktif ini, arus mengalir dari kolektor ke emitor proporsional dengan arus yang mengalir pada basis. Jadi, yang poin nomor 3 ini bisa disimbolkan dengan gambar yang ini. Ini adalah kondisi aktif. Jadi, arus yang keluar melalui dari kolektor ke emitor ini proporsional dengan arus pada basisnya. Oke, kemudian pada kondisi saturasi syaratnya apa? Untuk memenuhi kondisi saturasi ini syaratnya yaitu tegangan di base harus lebih besar dari tegangan di emitter dan tegangan di kolektor. Untuk kita supaya bisa mengoperasikan transistor tersebut dalam mode saturasi. Nah, sementara selain dia harus lebih besar dari tegangan di emitter dan kolektor, maka di sini terdapat satu buah VTH. VTH ini apa? VTH ini adalah kalau di dioda itu disebut dengan tegangan internal dioda, ya. Kalau silikon kemarin 0,6 sampai 0,7. Nah, di transistor juga sama. Si tegangan di base ini harus lebih besar dari VC dan harus lebih besar dari VE. Dan yang terakhir harus di atas nilai VTH-nya ini, ya. Karena ini adalah tegangan threshold-nya. Supaya ada aliran arus yang mengalir ke IB. Atau aliran arus yang mengalir melalui pin basisnya. Nah, pada saat kondisi ini terpenuhi, maka terjadilah mode saturasi tersebut. Artinya apa? Artinya arus akan mengalir dari kolektor ke emitor, ke bawah. Oke. Nah, ini untuk mode saturasi. Kemudian kalau mode cut off, bagaimana cara mengoperasikan transistor pada mode cut off? Nah, untuk mengoperasikan pada mode cut off, syaratnya tegangan di base harus kurang dari tegangan di emitter dan tegangan di kolektor. Artinya base-nya harus lebih kecil daripada tegangan di kolektor dan lebih kecil dari tegangan di emitter. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka nilai IB-nya ini bisa mendekati 0. Sehingga karena tidak ada aliran arus di IB, transistor tersebut sama juga dengan kondisi saklar yang terbuka seperti ini. Sama dengan kondisi yang saklar yang terbuka. Sehingga tidak ada aliran arus dari kolektor ke emitor. Atau dia disebut juga dengan kondisi cut off. Oke, kemudian yang terakhir yaitu mode aktif. Bagaimana cara mengoperasikan transistor pada mode aktif? Nah, syaratnya untuk mengoperasikan pada mode aktif, tegangan di base atau di kaki basisnya harus kurang dari emitter. Ya, sorry ini salah ya. Yang benar yang ini. Tegangan di kolektor itu harus lebih besar daripada tegangan di basis, dan tegangan di basis harus lebih besar dari tegangan di emitornya.
Jadi basis harus lebih besar daripada emitor, ya. Kemudian basis harus lebih kecil dari kolektor. Nah, pada saat kondisi seperti ini, maka aliran arus yang mengalir dari kolektor ke emitor itu besarnya sama dengan ini, beta dikali IB, di mana IB ini adalah besar arus yang mengalir di basis. Sementara beta ini disebut juga dengan gain atau penguatan. Atau kalau di datasheet disebutkan dengan nama HFE. Ya, ini sama. Beta, gain, penguatan atau HFE. Nah, di sini kondisinya pada kondisi aktif tadi ya, seperti yang di gambar yang paling bawah, ya. Maka aliran arus yang mengalir dari kolektor ke emitor itu akan proporsional atau berbanding lurus dengan berapa sih besar aliran arus yang mengalir di basisnya. Maka kenapa di sini ada simbol aliran arusnya sama dengan beta dikali IB, karena besarnya arus yang di IB akan mempengaruhi besarnya arus di IC. Dan besarnya tersebut dipengaruhi juga oleh nilai beta atau penguatan dari si transistor tersebut. Nah, nilai beta ini nanti bervariasi tergantung tipe transistor yang Anda gunakan. Oke, ini tadi untuk mode operasi dari transistor. Jadi ada 3, saturation, cut off, dan mode aktif. Oke, ini syaratnya dipahami ya, syarat-syarat mode operasinya ini, karena nanti ini sangat penting sekali ketika kita ingin membuat rangkaian transistor ya. Kita akan mengoperasikan pada mode apa dia. Oke, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara mengidentifikasi tipe transistor. Misal Anda punya transistor tapi tidak tahu itu transistornya jenis NPN atau PNP. Oke. Nah, caranya gampang. Misalkan Anda punya multimeter, ini saya anggap multimeter digital ya. Kalau multimeter analog agak sedikit berbeda. Nah, kalau di multimeter digital itu ada simbol dioda, biasanya untuk digunakan untuk mengecek dioda atau ke bagian untuk mengukur tegangan. Nah, kita pakai yang ke simbol voltage atau digunakan untuk mengukur tegangan. Oke, karena di sini ada 3 kaki. Pertama random saja, misalkan ada letakkan pin warna merah di kaki ini, kemudian pin warna hitam di kaki yang ini, yang nomor 2 ini. Pin 1 sama pin 2. Kemudian dicek, misalkan di multimeter apakah muncul tegangan atau tidak, apakah ada terukur tegangan atau tidak. Nah, biasanya tegangan yang terukur itu sekitar 0,6 ya, 0,6 volt, karena tadi dia memiliki tegangan internal dari sama dengan tegangan internal dioda sekitar 0,6 sampai 0,7. Nah, kalau dia tidak muncul tegangan, maka ya berarti ini bisa terbalik misalkan. Tapi kalau muncul tegangan di sini 0,6, artinya yang di sini ini pasti tipe P. Kemudian yang di sini pasti tipe N. Nah, sekarang kita sudah tahu dia di kaki ini adalah P dan di sini adalah N. Nah, sekarang kita ingin mencari konfigurasinya. Apakah dia NPN atau PNP? Sehingga kita hilangkan, misalkan pindahkan ya yang tadi di tengah ini, misalkan pindahkan ke samping. Pindahkan ke samping ini, apakah dia terukur lagi 0,6? Kalau misalkan dia terukur lagi 0,6, berarti kan di sini P, di sini N. Berarti konfigurasi transistornya NPN. Tapi kalau dia tidak terukur, maka di sini salah berarti kan?
Artinya kita ganti propnya yang dipindahkan sekarang yang satu lagi. Oke, yang satu lagi kita pindahkan ke sini. Nah, di sini ada tegangan yang terukur atau tidak? Misalkan ada, berarti di sini P. Jadi di sini P, berarti konfigurasi transistornya PNP. Atau bebas, Anda mulai dari kaki yang nomor 3 atau kaki yang nomor 2, tidak harus urutannya seperti ini. Nah, ini untuk menentukan NPN sama PNP-nya. Nanti untuk yang bagaimana mencari kaki emitor, basis, dan kolektor akan saya sediakan di video yang lainnya. Oke. Nah, sekian untuk materi kali ini. Silahkan dipelajari. Jika ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di forum yang ada di Learning atau di channel Discord. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.